kita mencari ide. Jangan cuman di rumah yang ini cuma dapat ide itu hanya ide dance ya. Dance dengan menggunakan aplikasi. Ini saya tahu tuh paling dance sedikit kalau misalnya apa bapak gerak sedikit tuh bapak gerak tuh tangan ya. Jadi apa yang bisa kalian boleh lakukan atau kalian apa buat dalam di rumah. Apalagi kalau misalnya kalau ini tidak kreatif itu dalam pembelajaran ini pasti kalian hanya cuma terpaku terus atau hanya monoton terus di dalam aplikasi itu. Nah itu ya gunanya dalam konsep kita untuk menggali ide dalam simulasi komunikasi. Ya di situ ada manfaat. Manfaatnya pertama membantu memecahkan masalah. Ini kalau misalnya mau selesaikan masalah itu, kalian harus dengan pikiran tenang, pikiran yang enjoy, itu supaya masalah atau kalian bisa mendapatkan solusi masalah itu bisa terselesaikan. Ikut memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri dan orang lain. Ya dalam apalagi untuk era digitalisasi seperti ini, dalam menggunakan teknologi, ya contoh ini ya smartphone atau handphone, kita harus bijak ya. Kita harus bijak untuk menggunakan atau dalam pemberian diri sendiri bahkan orang lain, kita harus menggunakan itu dengan hal-hal yang positif. Contoh kita mengakses internet dengan kita membuka media sosial contohnya, atau kita menggunakan aplikasi. Kita harus berkontribusi itu dengan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Jadi jangan salah pergunakan. Kemudian yang ketiga, tidak melawan aturan, ketentuan hukum, norma agama, sosial dan masyarakat. Jadi yang boleh tandai ini tidak melawan aturan, ketentuan hukum, norma agama, sosial dan masyarakat. Sebagai contoh, di grup WA itu ada namanya deskripsi grup. Ya, deskripsi grup yang sangat miris sekali. Baru-baru lihat ini, so kebanyakan jaga pergunakan grup pembelajaran itu sebenarnya menipe grup, menipe teman-teman atau grup-grup yang cuman grup-grup kumpulan saja. Ya, apalagi kalau misalnya guru sudah memberikan grup itu, pasti itu ada juga aturan, tapi tidak membatasi kalian itu menanyakan, yang pasti kalian itu menanyakan hal-hal atau yang berbau positif. Contoh kalau misalnya mau tanya tugas atau materi pertemuan perdana yang konsep ide dalam simulasi komunikasi digital masih kurang jelas, apakah ada tambahan atau materi yang baru. Nggak masalah wanitanya di grup itu. Jangan kalau kirim gambar yang tidak bermanfaat ataupun yang aneh-aneh. Ya, itu sudah angkat tangan yang nyalakan voice kalau yang boleh jawab. Simulasi. Dari kelas 10 OTKP 1 ini siapa namanya? Mana kelas 10 OTKP 1 yang ini? Coba mana Jesse Basir? Coba open video Jesse. Jesse Basir. Halo. Ini yang open video Kang, yang lain ini enggak open video.
Ada yang bisa untuk simulasi? Ini pengertian dari simulasi. Oke, mau jelaskan ya untuk simulasi. Jadi simulasi itu dapat dikatakan sebagai metode. Jadi simulasi itu dapat dikatakan sebagai metode, ya, metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi itu simulasi, metode atau percobaan dalam memecahkan masalah dengan meniru kondisi yang nyata. Contoh untuk memecahkan masalah dengan melalui media-media pendukung seperti media audio, video, atau gambar. Sebutkan kelas. X OTKP 2 benar. Ya, kelas 10 OTKP 2. Apa pengertian komunikasi menurut Chelsea? Apa benar nak mau marah, nak mau kasih nilai, malahan supaya kita aktif dalam Zoom ini. Apa komunikasi? Hubungan antara orang, benar. Apa? Hubungan antara dua orang. Hubungan antara dua orang. Oke. Terima kasih buat Chelsea. Untuk komunikasi sendiri pengertiannya, boleh sambil bilang, ini sambil catat ya. Pengertian dari komunikasi itu tentang proses pengiriman dan penerimaan, ya. Pengertian dari komunikasi itu yaitu proses tentang pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi, ya, informasi antara dua orang atau lebih pengguna. Boleh ini antara dua orang atau lebih pengguna. Sudah mendengar? Sudah benar, sudah. Melalui media transmisi tertentu, melalui media transmisi tertentu. Nah, jadi kalau kata lain dari pengguna itu bisa disebut dengan user, ya. Jadi untuk kata lain dari pengguna itu biasa dikenal dengan kata user. Pernah ngoni dengar kalau misalnya ngoni mau kasih masuk ID di sosial media ataupun di ID yang lain, tetap ada itu namanya username, berarti nama pengguna. Yang berikut terakhir, digital. Supaya ngoni tahu apa semua itu tentang simulasi komunikasi digital. Oke, yang digital ini diadopsi dari kata atau dari bahasa Yunani, katanya yaitu digitus. Jadi jemar. Digital itu diadopsi dari bahasa Yunani. Jari jemari. Jari jemari. Yaitu namanya digitus. Digitus. Yang tadi sudah ikut di tahap 1, yang sesudah tolong nyimak saja ya. Kan harus atur jadwal. Kenapa ini masuk di tahap 1 tadi? Oke, jadi digital itu diadopsi atau dari bahasa Yunani yaitu digitus, yang berarti, boleh silakan disalin, yang berarti perhitungan. Digital diadopsi dari bahasa Yunani yang berarti perhitungan menggunakan jari tangan, perhitungan dengan menggunakan jari tangan yang berjumlah 10, perhitungan yang menggunakan jari tangan yang berjumlah 10 dengan berjumlah 10. Sudah ini? Sudah benar, sudah. Sudah. Oke. Untuk nah, jadi jumlah 10 ini sehingga diputuskan terkenal dengan angka 1 dan 0, ya. Jadi untuk nilai 10 itu maksudnya nilai 10
maksudnya itu dipisahkan ya. Dalam digitalisasi atau digital ini untuk kan jumlah jari tangan 10. Jadi itu dipisahkan angka 1 dan 0. Sehingga direpresentatifkan ya atau dipresentasikan 1 dan 0 itu disebut dengan kata on dan off. Ya, kata on dan off. dan off. Untuk digital itu berjumlah tangan 10 ya. Kemudian dipisahkan itu angka 1 dan 0. Sehingga di representatif itu dikenal dengan kata on dan off. Pernah ngoni lihat kabel terminal? Pernah enggak? Pernah, Mer. Kemudian DP colokan DP kontak itu yang warna merah itu ada angka 0 dan garis. Pernah toh? Pernah. Nah, itu disimbolkan 1 dan 0. Jadi disimpulkan untuk digitalisasi itu cuma dikenal itu angka 1 dan 0. Pokoknya terus itu 1 dan 0. Tidak angka lain dalam dunia digital. Jadi angka 1 dan 0 atau on dan off. Contoh, kalau menipe handphone ya. Menipe handphone ini kalau nyada hidup bisa pakai enggak? Kalian bisa pakai enggak ini? Smartphone. Boleh. Bisa lah. Boleh. Jadi mesti harus dihidupkan. Otomatis kalau misalnya di baterai itu pun ya ada juga perantara untuk supaya baterai kita bisa digunakan di handphone dengan kita mencharging atau kita mengisi daya baterainya. Oke, untuk itu simulasi komunikasi digital sudah, kita lanjut saja. Di bagian B ini ada algoritma. Ya, ada algoritma. Oke, algoritma ini diambil sama lagi dengan digital tadi dari bahasa Yunani yaitu algoritma. Algoritma yaitu alur pemikiran atau disebut dengan logika. Jadi alur pemikiran atau logika. Sudah? Oke. Jadi kalau algoritma atau algoritma itu artinya yaitu cara memecahkan sebuah permasalahan ya, cara memecahkan atau menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pemikiran. Jadi cara memecahkan atau menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan dengan menggunakan alur pemikiran. Boleh? Sedangkan logika itu adalah hasil pemikiran dan diambil dalam bahasa Yunani juga, yaitu namanya logos. Ya, kata logos ini yaitu hasil pemikiran yang disampaikan dalam bentuk kata-kata, ya, dalam bentuk kata-kata, tulisan maupun verbal. Ya, kalau verbal kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh, ya, kontak tubuh. Misalnya kayak Ner dengan kalian sekarang ini, Ner juga dalam masa pandemi itu tetap sebenarnya suka sekali untuk pembelajaran tatap muka. Tapi dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa PTM. Jadi untuk pertemuan perdana Ner menggunakan Zoom. Iya, Ner, dari pagi Ner. Iya. Oke, untuk pembelajaran di pertemuan perdana di mata pelajaran simulasi komunikasi Ner. digital